Justru sikat habis. subjek penelitian dalam hal ini misalnya dokumen kehidupan Pak Jokowi diumbar habis-habisan. Dan itu tadi yang saya bilang, pelacuran intelektualitas, pengkhianatan intelektualitas itu terjadi. Dan problem terbesar saya itu menurut saya. Ya, betul. Dan memang betul itu. Dari filsafat apa sih? Ya, saya menambahkan saja ya. Iya. Ini gejala apa gitu? Saya mau menyambung yang disampaikan oleh Pak Said Monjan terkait dengan perbedaan metodologi dan metode. Kebetulan juga saya sudah sekitar 15 tahun mengajar metodologi riset. Ya. Oke. Kalau yang dilakukan oleh Bang Rismon dan juga teman-teman yang lain itu pekerjaan metode, cara. Semua orang punya cara, melegalkannya berdasarkan sudut pandang cara itu. Ya. Tapi kalau seorang peneliti yang pure, itu dia harus berjangkar pada paradigma. Nah, paradigma inilah yang kemudian establish dalam sebuah konsensus masyarakat ilmu pengetahuan yang tidak bisa dihianati. Keluar dari itu dia cuma jatuh sekedar hal yang sifatnya metode saja, ya, cara. Iya. Secara metode, apa yang dilakukan oleh Bang Rismon sah. Tapi ketika diugat dalam perspektif paradigmatik, itu persoalan besar. Saya analogikan dengan es krim. Seorang peneliti yang berbasis pada sebuah paradigma, dia itu seperti es krim yang beku, Ya. ya, tersimpan dengan suhu yang tinggi. Tapi kalau peneliti yang sudah di luar dan kemudian tertiup angin, meleleh dan mencemari kemana-mana. Oh, oke. Inilah peristiwa pencemaran penelitian yang ya, ini Rismon ini ya. Iya, sama menurut saya yang Diva. dikerjakan. Oke. Ya. Dalam konteks ijazah Pak Jokowi itu seperti es krim yang meleleh dan kemudian mengotori banyak, menyusahkan. Jadi apa yang bikin itu? Kepentingan politik kah? Politik dendam kah? Politik benci kah? Ya, saya kira kita bicara Iya. tentang hal yang pragmatis ya. Ketika orang kemudian bernegosiasi dalam konteks hal-hal yang bisa dikompromikan, maka dia akan jatuh pada persoalan es krim yang meleleh itu. Nah, kalau kita bicara tentang peneliti itu, dia punya etika kerja. Etika kerja seorang peneliti itu silent. Dia betul-betul tersembunyi, ya, bahkan menyembunyikan, merahasiakan ketika dia mendapatkan temuan-temuan yang bisa saja merusak nama baik seseorang. Itu dia keep. Karena sesuatu yang lebih besar itu bukan persoalan personalitas, tetapi apa ya, di balik esensi temuan-temuan yang menjauhkan dari persoalan nama baik seseorang. Justru seorang peneliti itu betul-betul harus menjaga nama baik responden. Tapi ini kebalikannya.